Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terdengar suara Ibu ya, Nak? Ya, terdengar jelas, Bu. Ya, baik. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat, baik untuk Dita maupun untuk Ibu. Baik, Bu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya, Dita? Alhamdulillah, baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Bagaimana dengan kabar keluarga Dita di rumah? Alhamdulillah, baik semua, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberi kesehatan di masa pandemi seperti ini, agar dapat melaksanakan aktivitas ya, baik aktivitas hari ini maupun aktivitas ke depannya. Iya, amin, Bu. Iya, Dita, bagaimana pembelajaran daringnya? Selalu mengikuti tidak? Alhamdulillah, Bu. Dita selalu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, nah alhamdulillah ya. Kalau begitu berarti kegiatan pembelajaran daringnya lancar-lancar saja ya. Iya, Bu. Melalui Zoom meeting ini kita bisa bertemu ya, Nak ya, meskipun secara daring kita bertemu secara berjauhan, Dita di rumah, Ibu juga di rumah ya. Alhamdulillah, Bu, dengan adanya perkembangan teknologi, adanya aplikasi Zoom Meeting bisa mempermudah dalam pembelajaran di masa pandemik ini. Ya, betul sekali. Dita, ada yang dirindukan tidak saat-saat sekolah seperti biasa? Banyak sekali, Bu, terutamanya merindukan proses pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru dan juga rindu bertemu teman-teman serta jajan di warung, Bu. Yang paling dirindukan juga dikasih uang jajan, Bu. Ya, yang paling dirindukan uang jajan ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan sekali ya, secepatnya pandemi ini segera berakhir ya, dan sekolah bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, dan Dita juga bisa bertemu dengan teman-teman Dita ya, serta bisa jajan lagi di warung dan dapat uang jajan juga ya. Iya, amin, Bu. Ya, Dita sebelumnya pernah mengikuti kegiatan konseling individu tidak? Tidak pernah, Bu. Oh, baru pertama kali ya Dita mengikuti layanan konseling individu ini? Iya. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu konseling individu. Mungkin Dita belum mengetahui ya, apa itu konseling individu. Konseling individu ini merupakan salah satu bentuk dari layanan bimbingan dan konseling, yang mana fokus layanannya ini untuk membantu konseli, ya konselingnya yaitu Dita sendiri dalam memecahkan masalah. Nah, kemarin kan kita sudah ngobrol ya sedikit melalui via chat WhatsApp mengenai permasalahan yang akan dibahas hari ini. Makanya Ibu perlu mengadakan pertemuan virtual seperti ini, supaya Ibu bisa berusaha membantu permasalahan yang Dita alami saat ini. Dita bisa pahami itu yang dimaksud dengan konseling individu? Iya, bisa, Bu. Nah, dalam konseling individu juga ini memiliki asas-asas atau aturan ya, atau norma yang perlu kita sama-sama ikuti. Asas-asas konseling individu ini ada 3 ya. Yang pertama ini asas kesukarelaan. Apakah Dita terpaksa mengikuti kegiatan konseling hari ini? Tentu tidak, Bu. Nah, itu berarti Dita secara sukarela ya mengikuti kegiatan konseling hari ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik dari Ibu atau dari pihak yang lain. Nah, asas yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Jadi, Dita tidak perlu khawatir karena Ibu akan menjaga pembicaraan dan semua pembahasan yang kita bahas dalam proses konseling hari ini ya. Dan yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Jadi, yang dimaksud dengan asas keterbukaan sudah ada jaminan ya kerahasiaan dari Ibu. Ibu harapkan Dita bisa terbuka lagi ya, bisa jujur dan jangan ada yang disembunyikan ya, ceritakan semua karena tujuan kita menyelesaikan permasalahan. Dita bisa sepakati asasnya dan bisa mengikuti? Iya, bisa, Bu. Ya. Lalu untuk waktunya nih dalam konseling individu ya, kita sepakati dulu biasanya
dalam satu sesi konseling individu ini berkisar 30 sampai 40 menit ya. Tapi kita coba dulu 30 menit. Apakah Dita bisa sepakati juga? Iya, bisa, Bu. Nah, Dita sudah siap belum mengikuti layanan konseling hari ini? Sudah, Bu. Ya, baik. Ibu mau tanya ya, hasil yang kemarin obrolan kita melalui chat singkat ya, walaupun secara singkat, Ibu menangkap sedikit yang Dita bahas, yaitu Dita ini merasa kecewa ya pada diri Dita sendiri. Betul begitu? Iya, betul, Bu. Nah, sekarang coba Dita ceritakan kepada Ibu, mengapa Dita bisa merasa kecewa pada diri Dita sendiri. Begini, Bu. Dita kecewa kepada diri Dita sendiri karena tidak bisa mengungkapkan apa yang Dita rasakan. Dita punya teman di kelas. Dia itu selama PJJ selalu menyontek dan juga selalu menyuruh Dita untuk mengerjakan tugasnya. Dita sebenarnya tidak masalah selama teman Dita itu mau bekerja sama dengan Dita untuk mengerjakan tugas itu. Tapi kalau Dita saja yang bekerja, dia hanya santai dan menyalin tugas saja. Dita tidak suka itu, Bu. Baik, Ibu sangat mengerti ya perasaan Dita saat ini. Tapi Dita tidak mencoba memberitahunya bahwa Dita tidak suka dengan hal seperti itu. Ya, Bu, justru Dita merasa kecewa dengan diri Dita sendiri karena tidak bisa mengatakan apa yang Dita rasakan saat ini, Bu. Dita juga takut, Bu, nanti dia marah dan tidak mau berteman lagi dengan Dita kalau Dita mengatakan apa yang Dita rasakan, Bu. Jadi Dita ini tidak menyukai tindakan teman Dita ya, yang selalu menyalin tugas ya dan menyuruh untuk membantu mengerjakan tugasnya. Tetapi ketika Dita membantunya, dia tidak ikut mengerjakan ya. Tetapi di sisi lain juga Dita tidak bisa mengungkapkan perasaan Dita karena alasannya tadi ya, karena takut teman Dita marah dan tidak mau berteman lagi dengan Dita. Begitu kesimpulannya ya, Nak? Ya, betul sekali itu, Bu. Ya, baik, begini ya, dari hasil yang Dita utarakan tadi, ya, sepertinya Dita ini termasuk ke dalam orang yang tidak asertif. Asertif. Apa itu, Bu, orang yang tidak asertif itu? Ya, Ibu jelaskan ya, asertif itu adalah usaha seseorang mempertahankan hal-hal rasionalnya, semacam berani mengekspresikan perasaannya, menolak ajakan temannya, dan lain-lain. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Dita sepertinya tidak asertif ya, Bu. Lalu, Dita harus bagaimana, Bu? Ya, tenang ya, Mak. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Untuk masalah yang Dita alami ini dapat diatasi dengan menggunakan teknik latihan asertif atau asertif training. Oh, begitu ya, Bu. Ya, Nak, Ibu jelaskan ya mengenai teknik latihan asertif atau asertif training. Yang dimaksud dengan asertif training merupakan suatu metode untuk menghilangkan kecemasan individu yang terlalu malu dan takut dalam memberikan respon yang sesuai dalam situasi tertentu untuk memberikan respon-respon yang asertif. Mungkin dengan belajar untuk mengemukakan pendapat ya, Dita nanti belajar untuk mengemukakan pendapat, berani untuk berkata jangan pada teman Dita itu, tetapi penyampaian pendapatnya tadi harus menggunakan kata-kata yang sopan ya, yang didahului dengan kata maaf dan sebagainya. Nah, Dita setuju tidak? Ya, Bu, Dita setuju. Sepertinya teknik latihan asertif sangat cocok untuk masalah yang Dita alami saat ini. Baiklah, kita mulai ya untuk latihan asertifnya. Silakan nanti Dita mengungkapkan apa yang ingin Dita sampaikan kepada teman Dita tersebut ya. Anggap Ibu ini sebagai teman Dita. Ya. Maaf, Bu. Dita belum berani untuk mengungkapkannya, Bu. Ya, tidak apa-apa. Ibu menghargai usaha Dita ya.
hal ini memang tidak mudah dan memang butuh banyak latihan. Nah, bagaimana kalau sekarang Ibu dulu ya yang berperan sebagai Dita dan Dita berperan sebagai teman Dita tadi. Nah, nanti setelah ini Dita berperan sebagai Dita sendiri dan Ibu berperan sebagai Dita. Bagaimana? Baik, Bu. Nah, baik, kita mulai ya. Nah, begini. Maaf, sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan kepadamu. Begini, sebenarnya Dita memang mau membantu kamu dalam mengerjakan tugas. Tapi kalau hanya Dita yang mengerjakannya, bagaimana nantinya dengan kamu? Dita mau kita sama-sama belajar. Kalau ada tugas, mari kita bekerja sama dan mendiskusikan tugas tersebut. Nah, karena kita ingin sama-sama belajar, menambah ilmu dan wawasan, dan kita sama-sama sukses nantinya. Nah, bagaimana pendapat Dita yang tadi Ibu sampaikan? Apa yang Ibu sampaikan tadi, itu sesuai dengan apa yang ingin Dita sampaikan kepada teman Dita, Bu. Nah, ya baik, kalau begitu. Sekarang kita coba ya, Dita untuk melakukannya. Anggap Ibu ini sebagai teman Dita tadi, ya. Maaf sebelumnya, Dita ingin mengatakan sesuatu kepadamu, bahwa sebenarnya Dita sangat senang membantu kamu dalam mengerjakan yang hanya mengerjakannya. Kamu hanya menyontek dan menyalin ke buku tugasmu. Dita tidak senang dengan itu, bekerja sama untuk menyelesaikan tugas itu, karena Dita ingin kamu mendapat ilmu dari tugas-tugas yang diberikan. Dita harap kamu tidak salah paham dengan apa yang Dita katakan ini. Wah, Dita luar biasa ya. Nah, Dita sudah mampu untuk mengekspresikan perasaannya tadi, walaupun mungkin tadi ada kendala ya, Dita belum bisa mengutarakan pendapatnya. Ibu yakin ya, tapi Ibu yakin Dita ini bisa mengatakan nanti kepada teman Dita ya. Iya, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Dita saat ini setelah dapat mengungkapkan pendapat dengan perasaan Dita? Iya, Bu. Dita sekarang merasa lebih tenang dan lega, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Baik, karena berhubung waktu sudah habis, sebelum kita tutup kegiatan ini, apakah ada yang ingin Dita sampaikan kepada Ibu? Sepertinya sudah cukup, Bu. Nah, baiklah, Nak. Ibu harap setelah selesai mengikuti layanan hari ini, Dita bisa mengatakan hal yang seperti tadi kepada teman Dita. Iya, baik, Bu. Nah, selain itu juga, Ibu ingin Dita melakukan latihan asertif ya di rumah. Coba untuk selalu mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan Dita. Tapi ingat pesan Ibu tadi ya, harus menyampaikan dengan kata sopan ya, dengan menggunakan kata maaf ya. Salah satu contohnya yang tadi sudah Dita sampaikan. Nah, Dita juga bisa mencoba berlatihnya dengan cara Dita berdiri ya di depan cermin. Iya, baik, Bu. Dita akan mencobanya. Nah, Ibu juga akan memberikan tugas untuk Dita. Wah, tugas apa itu, Bu? Nah, Dita cukup menuliskan mengenai latihan asertif Dita di rumah, ya. Yang harus Dita tulis bentuknya seperti jurnal, ya. Isinya nanti di mana, kapan, berapa lama, kesulitan apa yang Dita dapatkan selama latihan asertif, ya. Selama Dita latihan mencoba latihan asertif. Dan juga selain kesulitan, Dita juga harus menuliskan keberhasilan-keberhasilan yang Dita capai ya selama Dita latihan asertif di rumah. Selain dari jurnal tadi, Ibu juga minta Dita untuk mengisi link evaluasi layanan yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp ya. Bagaimana? Sebelum Ibu tutup, ada yang mau Dita tanyakan dulu? Sepertinya tidak ada, Bu. Dita sudah paham dengan tugas yang Ibu berikan. Baik, sebelum kita tutup, kita ucapkan alhamdulillah ya bersama-sama karena kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya pertemuan kita hari ini.
Nanti Ibu tunggu kabar dari Dita untuk sesi konseling selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, Nadita.